Mates, balik lagi di On Air Lo bareng aku Salwa. Dan kali ini Salwa udah kedatangan guest keren yang telah menorehkan prestasi keren nih ya. Yaitu ini nih, meraih juara 1 pemilihan pemuda inspiratif Kabupaten Gresik 2025. Wah keren banget nih, boleh banget guys kita untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, halo, selamat pagi ya, mungkin Anton mungkin pagi. Pagi, siang, sore, malam semuanya sih Kak. Semua bisa ya. Oke, jadi kenalin aku Muhammad Hendy. Jadi sekarang aku lagi studi magister di FH Uner. Dan kebetulan emang kemarin aku baru aja terpilih sebagai juara 1 pemuda inspiratif yang ada di Kabupaten Gresik. Wah gitu, berarti domisili Gresik atau gimana nih Kak? Iya, Gresik. Oh memang Gresik asli ya? Iya. Oke Kak, boleh dong dijelasin singkat sebenarnya ajang pemuda kreatif ini apa sih? Jadi sebenarnya itu kan kontribusi generasi muda untuk bisa dikasih ke daerah. Itu sama mungkin ketika teman-teman S1 itu kamu ngasih kayak mungkin business plan atau enggak gagasan atau wacana yang itu purpose-nya nanti bisa ngedevelop kabupaten, ngedevelop kota kamu. Cuman bedanya di situ aku kasih action plan yang udah jalan. Jadi aku tuh kayak ngasih pelatihan-pelatihan, digitalisasi, optimalisasi media sosial. Jadi ada tuh jadi aku tuh mengupayakan one village, one content creator. Sekarang kan influencer tuh mahal loh. Oh iya? Wow. Mahal pol kan. Soalnya apalagi di Gresik itu kan nggak terlalu ramai nih. Nggak terlalu banyak ya. Jadi tuh kalau mau manggil katakanlah nyewa tuh ya kan lumayan tuh. Kalau misalnya di setiap desa itu tuh bisa ada satu orang yang sebagai spokesperson atau mereka yang emang udah bisa konten. Jadi kan udah mereka nggak usah pakai nyuruh orang, mereka udah bisa sendiri nih. Bisa gitu. mengeluarkan ini sendiri ya. Oke. Tanpa harus bayar orang ya istilahnya ya. Oke. Boleh nggak sih Kak diceritain awal mula perjalanannya ketika mengikuti ajang ini tuh gimana sampai akhirnya ada di titik juara 1 gitu? Oke, sebenarnya mungkin kalau lomba di Gresik ini bukan pertama kali ya. Jadi sebelumnya itu kan aku kan sebagai duta wisata selama udah ini tahun kelima, tahun 2021 sampai 2025 dan aku masih sustain maintain di situ. Cuman aku lihat di sini ternyata kebutuhannya apa sih di situ. Aku lihat kan pariwisatanya dikenalin terus kemudian aku lihat dari segi kontennya ada. Cuman tiap daerah ini masih timpang gitu loh, di Gresik Utara, Selatan, sama di kota beda-beda gitu. Jadi aku pengen biar semuanya ada. Akhirnya aku coba lebih bikin terstruktur, aku bikin untuk kolaborasi sama stakeholder juga untuk bisa gagas program ini. Jadi nama program yang aku ajukan itu adalah Gugus Gagas Spokesperson Initiative. Jadi tidak hanya menjembatani antara pemerintah sama orang-orang desanya aja ataupun pemudanya, tapi itu mereka bisa bersinergi. Jadi benar-benar mereka ada karyanya, di-maintain juga, dan aku berharap ini bisa sustain ke depannya. Karena selama ini aku cuma pilih kayak ke sekolah-sekolah atau nggak ke podcast kayak gini atau nggak ke webinar, tapi apa ya? Ya ada sih aku kasih evaluasi. Cuman aku berharap karena kalau misalnya kerjasama antara stakeholder tuh bisa lebih sustain gitu. Berarti sebenarnya target outputnya ini ke anak muda Iya, gitu bener, ya, generasi muda gitu ya Kak ya. Oke, terus, nah aku pengen tahu nih kan yang aku research selama ini tuh Kak Hendy udah ikut beberapa aja seperti Cak Dani gitu juga, terus juga Duta Batik ya kalau aku nggak salah dengar. Itu apa sih makna menjadi pemuda inspiratif bagi Kak Hendy sendiri? Oke, mungkin kalau di awal-awal teman-teman tuh lihatnya tuh sebagai personal development. Aku di awal-awal sama, ketika aku mungkin di usia kalian mungkin masih 20-an, early 20-an ya, sekarang aku 25 nih. Aku melihat awalnya adalah untuk personal development. Tapi ketika aku menyelami semakin dalam, bahwa kita punya platform, kita sebagai mungkin spokesperson, orang yang memiliki ketertarikan di bidang media misalnya, kita bisa kasih kontribusi itu di situ. Jadi yang awalnya untuk diri sendiri, aku upayain bisa kolaborasi sama yang lain. Karena kebetulan aku juga berkolaborasi sama UMKM di Gresik itu sudah dari tahun 2019 sampai tahun 2015. Dan aku mulai open up, memutuskan untuk udah kolaborasi aja lebih banyak, lebih cepat, sustain. Jadi mungkin kedepannya tuh bisa regenerasinya lancar gitu. Berarti emang sebenarnya tuh kalau aku bisa lihat ya Kak Hendy tuh emang passionate dan merasa interest banget di bidang kepemudaan gitu ya Kak ya? Iya, benar-benar. Ya kan? Oke. Terus ada nggak sih Kak program atau kegiatan yang udah sejauh ini udah Kak Hendy lakuin untuk yang dirancang untuk membawa dampak positif bagi teman-teman di Gresik, especially di Gresik gitu? Oke, kalau untuk program yang udah dibikin sebenarnya kan kalau untuk yang lomba kemarin kan hanya penamaan aja. Cuman kalau programnya itu kebetulan aku adalah public speaking mentor di beberapa tempat, dan ketika ada invitation dan lain sebagainya, aku selalu kasih mereka kelas nggak cuman di hari itu aja, tapi aku selalu maintain. Aku kasih mereka penugasan, aku kasih mereka after class-nya nanti ada
follow up lagi seperti apa. Jadi feedback mereka gitu ya, Kak? jadi mereka nggak cuman stop oke diajarin ngomong public speaking itu apa, nggak cuman stop, mereka juga aku ajarin bagaimana mereka personal branding, karena ya hari ini aku di sini kan juga bentuk personal branding Iya, kan. betul. Aku ajarin mereka untuk bisa bikin personal branding mereka untuk jadi, terus kemudian yang terakhir aku selalu maintain mereka seperti apa, dan aku selalu terbuka untuk berkolaborasi hal-hal semacam ini supaya apa ya, hal positif itu kan naiknya kan lama Iya, ya. betul. Jadi tuh kita harus konsis banget. Mungkin kamu juga Bener-bener. relate tuh. Iya, iya, bener. Kalau yang agak-agak nyeleneh itu kan cuap Cepet banget, engage-nya tuh kayak iya cepet kan, gitu. kayak nuai, kata hal positif tuh kayak Pelan. aduh, wes lah, Ya, skip gitu. Nah, gitu. itu yang harus kita coba gaungkan. Karena sekarang aku lihat juga definisi influencer muda tuh semakin lama yang positif banyak. Tapi yang mungkin belum karena positif juga banyak, dan aku melihat jangan sampai yang akan dijadikan patokan anak-anak muda ini yang mengarah ke hal-hal yang Negatif, mungkin yang mungkin masih negatif ya. Mungkin ya either mereka ke depan positif kan kita nggak tahu ya. Ya, betul. Tapi ada nggak sih, Kak, pesan gitu buat teman-teman lawmates lainnya yang mungkin masih ragu nih buat terlibat dalam gerakan positif di kepemudaan gitu? Apa ya, mungkin kalau kalian sebagai mahasiswa itu kan privilege ya. Itu privilege yang mungkin nggak akan bisa kalian ulang berkali-kali dalam hidup. Jadi apalagi usia-usia keemasan kalian sampai dengan usia 25 tahun itu push your limit. Jadi jangan takut gagal. Kalau aku kan sering lomba tuh. Dan sering kalah daripada menangnya. Cuman dari situ aku belajar bahwa ketika aku ngeset purpose-nya itu untuk menang, ketika aku kalah, aku akan kecewa jatuh. Tapi kalau aku setting untuk belajar, ketika aku kalah, aku evaluasi. Dan pokoknya coba aja, ada opportunity ambil. Aku selalu kayak mungkin ikutan podcast kayak gini misalnya di awal dulu, aku takut, tapi ya wes aku terus aku belajar. Walaupun aku salah ya, emangnya kalau salah ya enggak apa-apa enggak sih? Ya wajar banget. Jadi jangan takut salah, jangan takut nggak bener, karena emang di usia kita tuh emang usianya salah. Tapi nanti kita akan belajar benernya gimana. Kalau nggak salah kamu nggak akan belajar. Evaluasi, Kak, intinya. Bener. Terus terakhir banget nih, Kak, kira-kira nih dari project yang udah kakak bikin, rancangan kegiatan yang udah kakak buat itu, impact-nya ke dunia hukum teman-teman di FH ini apa sih kira-kira? Oke, kalau untuk impact di dunia hukum memang ketika ngomongin ranah digital sama ranah penerapan hukum memang beda ya. Tapi aku berharap nantinya akan ada suatu mungkin pedoman atau enggak mungkin rencana ajuan untuk pemerintah untuk bisa berkolaborasi dengan desa setempat untuk bisa memasukkan itu dalam implementasi aturan dalam ranah yang paling kecil aja di tiap desa atau kecamatan untuk benar-benar punya orang-orang sebagai inisiator. Anak-anak muda, apalagi anak-anak muda sekarang ini mereka tuh punya passion yang keren banget loh, tapi jarang diapresiasi. Bilangnya, alah Genji konten, Genji tuh dikit-dikit main medsos. Padahal enggak, ketika itu dimaksimalkan dan itu mampu dielaborasi dengan stakeholder setempat, itu akan kasih impact yang gede banget sih. Dan outputnya bagus banget ya, Kak, untuk Indonesia ke depannya gitu kan ya. Oke, Kak Hendy, terima kasih banyak udah ngeluangin waktu di podcast di On Air Lo hari ini. Aku bener-bener impressed juga dengan cerita Kak Hendy yang udah aktif banget di bidang kepemudaan ini especially. Ya udah segitu aja untuk On Air Lo hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk stay tune di On Air Lo selanjutnya dengan follow ke media sosial Eva Unair. Thank you Kak Hendy. Thank you. Sampai jumpa.